Banyak ibu hamil yang belum mengetahui tentang tanda bahaya pada saat proses melahirkan. Ada beberapa kondisi seseorang ibu hamil harus melakukan operasi bedah sesar. Untuk itu, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai kondisi tersebut, sehingga ibu dan janin juga dapat terselamatkan dengan baik. Semua tanda bahaya persalinan tersebut bersumber dari buku pink ini, yaitu buku panduan untuk ibu hamil, yang mungkin semua ibu hamil memilikinya, tetapi jarang yang membacanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan detailnya. Untuk itu, terus ikuti video saya berikut ini sampai selesai. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai tanda bahaya pada kehamilan. Silahkan cek videonya pada akhir video ini atau linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Bila ibu hamil mengalami tanda bahaya tersebut, segera mungkin untuk dapat membawanya ke pusat kesehatan. Dan pada video kali ini saya akan berusaha menjelaskan mengenai kondisi tanda berbahaya pada proses persalinan. Karena kondisi fisik setiap ibu yang akan melahirkan berbeda-beda, maka dari itu saya akan menjelaskan kondisi bahaya apa saja pada saat proses persalinan, sehingga harus melakukan operasi bedah sesar ataupun tidak nantinya. Pada umumnya, bidan atau dokter yang menangani akan tahu apakah proses melahirkan tersebut berhasil secara normal atau harus memberikan rujukan untuk sesegera mungkin untuk dilakukan operasi bedah sesar. Untuk itu, bagi ibu hamil harus memperhatikan hal berikut ini agar nantinya tahu apakah yang dilakukan oleh bidan ataupun dokter yang menangani Anda sudah benar. Karena banyak sekali dokter ataupun bidan zaman sekarang yang belum terjadi sesuatu, ia sudah menganjurkannya untuk dioperasi bedah sesar. Seperti pengalaman pribadi pada istri saya yang dianjurkan untuk bedah sesar karena pinggul yang sempit. Padahal setelah pemeriksaan diri kembali ke dokter yang berbeda, tidak perlu melakukan operasi bedah sesar. Dan akhirnya alhamdulillah anak saya lahir dengan selamat melalui proses persalinan normal. Untuk ibu hamil yang bersiap akan melahirkan, Anda harus memperhatikan beberapa kondisi berbahaya pada proses persalinan yang benar-benar harus dilakukan dengan operasi bedah sesar ataupun tidak. Karena bila tetap dilakukan dengan proses persalinan normal, bisa sangat berbahaya untuk ibu hamil. Yang pertama, pendarahan lewat jalan lahir. Beberapa wanita akan mengalami hal ini karena mengalami kelelahan saat sedang hamil ataupun kelelahan saat sedang bekerja. Darah yang keluar sebelum muncul tanda-tanda akan melahirkan adalah hal yang sangat buruk, karena keluarnya bercak darah yang terjadi sebelum waktu persalinan dapat menjadi tanda keguguran ataupun hamil anggur. Hamil anggur akan berdampak buruk bagi janin, yaitu akan mengalami cacat. Maka untuk mengantisipasi bayi lahir cacat, hamil anggur harus digugurkan. Tetapi bila sudah memasuki hamil tua, ibu hamil bisa melakukan operasi bedah sesar karena ditahukan terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Hal ini seringkali menjadi masalah dalam proses persalinan. Walaupun tidak membahayakan sang ibu, tapi ini akan membahayakan sang janin, khususnya pada janin yang beratnya kurang dari batas normal. Satu-satunya cara untuk solusi tersebut adalah tali pusar atau tangan bayi yang kuat dimasukkan kembali dengan cara memasukkan tangan dokter ke dalam vagina dan mendorongnya janin menjauhi tali pusar. Ini akan membantu janin bertahan. Tetapi di samping itu harus selalu mengecek denyut jantung bayi agar dapat dengan cepat melakukan pertolongan saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ibu mengalami kejang.
Beberapa ibu yang akan melahirkan pastinya akan mengalami semacam trauma, khususnya saat melahirkan anak pertama atau baru pertama kali melahirkan. Ada pula sebagian ibu hamil yang memiliki penyakit epilepsi atau ayan. Bila memiliki penyakit tersebut, disarankan untuk operasi bedah sesar. Bila terjadi kejang pada ibu saat proses kehamilan berlangsung, maka harus segera ditangani. Karena ibu yang mengalami kejang sangat berbahaya untuk ibu dan juga janin saat melahirkan. Segera bawa ibu hamil ke ruang UGD untuk dilakukan operasi bedah sesar agar ditindaklanjuti agar kelahiran dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, ibu tidak kuat mengejan. Proses kelahiran akan sangat aman jika ibu bisa mengejan dengan baik. Namun, dalam beberapa kasus yang sering ditemui adalah ibu yang tidak kuat mengejan dan menyebabkan bayi terlalu lama berada di pinggul. Hal ini membahayakan janin karena bayi yang lahir nantinya akan lemas dan terlihat tidak bugar. Bahkan, biasanya bayi tidak akan menangis saat lahir. Proses mengejan yang lemah seringkali disebabkan oleh beberapa faktor, seperti usia ibu yang melahirkan di atas 35 tahun, sehingga terlalu lemah untuk mengejan. Kurangnya gizi selama masa kehamilan. Untuk itu, selalu memperhatikan gizi ibu hamil sangatlah penting. Yang kelima, air ketuban keruh dan berbau. Air ketuban umumnya bening dan tidak berbau. Munculnya bau seringkali disebabkan karena bakteri jahat yang terdapat pada vagina. Air ketuban yang keruh biasanya ditandai dengan beberapa gejala, seperti demam pada masa kehamilan, suhu vagina yang berubah atau hangat ketika disentuh, meningkatnya sel darah putih, dan nyeri pada uterus. Untuk mengantisipasi ini, sebaiknya para ibu selalu menjaga kebersihan dan kesehatan saat sedang hamil. Ini meliputi daerah kewanitaan karena sedang rawan, apalagi saat sedang hamil, sehingga harus dijaga agar selalu bersih dan terhindar dari bakteri jahat. Yang keenam, ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Melahirkan harus dengan cara mental yang santai agar prosesnya berjalan dengan lancar. Bagi beberapa ibu yang mengalami trauma, biasanya akan mengalami gelisah yang berlebih, sehingga tersugesti dengan rasa sakit. Melahirkan memang sakit, terutama pada bagian vagina. Tetapi ini dapat diatasi jika seorang ibu memiliki perasaan yang santai dan tenang. Sebaiknya seorang ibu melakukan mediasi agar lebih santai saat melahirkan. Hal ini sekaligus untuk mengantisipasi rasa nyeri berlebih saat melahirkan. Yang ketujuh, bayi tidak segera lahir setelah 12 jam. Bagi wanita, melahirkan adalah pertarungan antara hidup dan mati. Beberapa wanita ada yang mudah melahirkan, sehingga tidak terlalu lama mengejan. Namun, sebagian wanita akan sulit mengeluarkan janin walaupun sudah terasa mulas, bahkan lebih dari 12 jam. Lamanya janin yang tidak kunjung keluar bisa disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah ukuran pinggul sang ibu yang kecil ataupun berat bayi yang besar di dalam kandungan. Saat hal ini terjadi, biasanya para medis akan melakukan pertolongan pertama dengan alat penyedot atau alat pacu untuk merangsang bayi agar lebih mudah keluar. Ini dilakukan untuk keselamatan bayi dan sang ibu agar tidak terlalu lama merasakan sakit yang akan berakibat fatal. Tetapi bila masih tidak berhasil, maka harus dilakukan operasi bedah sesar. Yang kedelapan, ibu mengalami asma dan gangguan pernapasan. Seorang ibu yang melahirkan tentunya sudah harus dipersiapkan kesehatan fisik maupun mental, terlebih jika seorang ibu memiliki penyakit asma. Bagi seorang ibu yang menderita penyakit asma dan ingin melahirkan secara normal, ini bisa saja dilakukan dengan cara proses kelahiran yang singkat. Pertolongannya mungkin dilakukan saat proses kelahiran bagi ibu yang memiliki penyakit asma adalah dengan memakai alat pacu seperti vakum khusus untuk menjerat bayi. Bila hal tersebut tidak berhasil, maka bidan ataupun dokter akan menyarankannya untuk melakukan operasi bedah sesar agar lebih aman untuk kesehatan ibu dan juga bayinya. Yang kesembilan, ari-ari tidak kunjung keluar setelah proses melahirkan. Ari-ari biasanya akan ikut keluar setelah beberapa menit bayi lahir. Ari-ari atau plasenta paling lambat akan muncul setengah jam setelah lahir. Jika tidak kunjung keluar, maka akan dilakukan secara manual.
plasenta yang tidak keluar akan berbahaya untuk kesehatan rahim sang ibu pada suatu hari nanti. Untuk itu, pengambilan plasenta dilakukan secara manual, harus dengan teknik kedokteran yang higienis agar terjaga kesehatannya. Buat para ibu hamil yang akan segera melahirkan dalam waktu dekat, sebaiknya harus waspada dengan beberapa hal yang sudah saya sebutkan. Video ini hanya sekedar untuk mengantisipasi dan mengingatkan kepada Anda semua tentang terjadinya hal berbahaya pada proses persalinan. Persalinan yang lancar tentunya merupakan harapan bagi setiap wanita. Untuk itu diharapkan bagi para ibu harus selalu tenang saat akan melahirkan, agar proses lebih mudah dan bayi lahir dengan selamat. Itulah informasi mengenai tanda bahaya pada proses persalinan, sehingga Anda dianjurkan untuk segera melakukan operasi bedah sesar. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.